Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kemurahan-Nya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja berada. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Atas hari karunia-Mu kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu terus menuntun kami menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Dan kami pun terus memohon kiranya perjalanan hidup kami di hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kebenaran firman-Mu kami akan baca dan kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami memahami dengan benar, sehingga kami hidup menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Amin. Tema renungan kita ialah janganlah gentar dan janganlah takut. Dalam bahasa Toraja dikatakan da amima parondo siamataku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perasaan takut itu ada karena ada sesuatu yang menggelisahkan dan membuat kita gentar. Sesungguhnya perasaan yang demikian seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Hal ini membuat kita mulai meragukan Tuhan, terlebih pengharapan kepada Tuhan. Bahkan ada yang bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa manusia seringkali hidup dalam ketakutan. Sehingga Tuhan juga peduli dengan ketakutan yang dialami oleh orang Israel. Melalui pembacaan kita, Tuhan hendak meneguhkan pengharapan mereka yang telah dibuang 150 tahun lamanya di Babel. Sesungguhnya orang Israel adalah orang yang berbahagia karena Tuhan sudah mengikat janjinya kepada Yesyurun, orang benar, orang Israel yang dipilih. Mereka adalah umat pilihan Allah, dan Allah telah mempersiapkan berkat kepada keturunannya, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara, pengharapan dan penghiburan kepada orang Israel
adalah salah satu tanda cinta kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan yang telah membentuk sejak dari kandungan dan yang menolong mereka. Tuhan, Dialah yang terdahulu dan yang terkemudian. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa sejak dahulu sampai selama-lamanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan mencurahkan roh-Nya ke atas keturunan dan berkat ke atas anak cucu mereka. Mereka akan tumbuh seperti rumput dan seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang Israel tidak boleh berpaling dari Tuhan. Mereka tidak boleh takut kepada ilah-ilah lain, karena Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada umat-Nya. Walaupun ketakutan membuat hidup kita gelisah dan bertanya, di manakah Tuhan? Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap teguh dalam iman bahwa Ia setia pada janjinya dan Ia tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya karena kasih setianya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami, janganlah gentar dan janganlah takut, karena kami percaya Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang terdahulu dan terkemudian, Allah yang selalu setia, menuntun dan menyertai kami, kasih setianya sampai selama-lamanya dalam kehidupan ini. Karena itu diberkatilah kami oleh kebenaran firman-Mu, sehingga perjalanan hidup yang kami jalani, apapun kondisi dan keadaannya, kami yakin kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Diberkatilah kami semua dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam profesi kami masing-masing, bahkan di dalam pelayanan bersama, juga di dalam kehidupan dan peran di tengah-tengah keluarga. Kiranya semuanya kami kerjakan dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami terus ditopang dalam mereka bertumbuh dalam pendidikan, bahkan di masa muda mereka. Kasih setiamu jugalah yang akan terus menguatkan dan meneguhkan iman saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang juga berduka cita, ataupun dalam berbagai persoalan-persoalan hidup. Kiranya tidak akan takut menjalani hidup ini karena percaya Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan mengaruniakan sukacita sehingga mereka juga tetap mampu bersyukur dalam segala hal. Dalam sukacita atas pertambahan usia ataupun juga ulang tahun perkawinan, keberhasilan dalam kehidupan ini, Tuhan sempurnakan kepada saudara-saudara kami, sahabat renungan harian, di mana saja berada. Sehingga dengan sukacita, apa yang Tuhan karuniakan itu akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mohon Engkaulah sumber pertolongan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka tetap berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan Yesus di usia lanjut sekalipun, dan usia lanjut tetap menjadi usia indah karunia Tuhan. Diberkatilah juga gereja Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan untuk terus menyatakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan dimuliakan dari hidup kami bersama, juga atas bangsa kami, atas pemerintah-pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, untuk sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawab dengan benar. Diberkatilah kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Jaga lindungi kami semua Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi berkat bagi sesama dalam segala keadaan, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, bahkan apa yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini di hari Senin, dan tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.